Kita memang kita desain bersama dengan DPR itu, kata kuncinya adalah memang optimis tetapi waspada. Nah, dalam konteks ini, implisit di dalamnya adalah fleksibilitas yang kita miliki di dalam APBN, tidak hanya di tahun 2023 sebenarnya, tapi dari sejak 2020, 2021, 2022 dan, kabar baiknya adalah, DPR dan pemerintah itu melihat, konteks yang sama. Bahkan di tahun 2023 pun dengan APBN 2023 yang sedang kita finalisasi, nanti akan besok dimasukkan, ke sidang paripurna, untuk pengambilan keputusan, kita mendesain, APBN 2023 ini memang, penuh dengan, fleksibilitas. Fleksibilitas yang sudah kita lakukan dalam 2 tahun terakhir ini, masih akan sangat tercermin di tahun 2023. Artinya kita bersama-sama, mengantisipasi kalau kemudian, estimasi-estimasi yang kita gunakan sebagai dasar dari penyusunan APBN 2023 ini nanti, kemudian deviasi, maka kita harus, siap melakukan beberapa adjustment-adjustment. Dan pengalaman 2-3 tahun terakhir ini memang, menjadi sangat berharga, dan mengatur dan juga memberikan, ekspektasi yang cukup, jelas bagi banyak pihak bahwa APBN kita itu akan tetap fleksibel dan, adjustment-adjustment yang perlu dilakukan kalau memang harus dilakukan, itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Kalau kita bisa melakukan fleksibilitas ini dengan cepat, maka, time lag yang dibutuhkan, untuk melakukan adjustment itu menjadi, cukup pendek sehingga apa yang sudah kita capai di tahun 2022 di mana kita bisa bereaksi dan, melakukan kebijakan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, itu memberikan, stabilitas yang memang sangat dibutuhkan oleh perekonomian, sangat dibutuhkan oleh, investor, sangat dibutuhkan oleh, masyarakat secara umum. Baik, Pak Febrio tadi kan Anda menyampaikan bahwa kita harus sigap begitu ya Pak dengan adjustment-adjustment. Tapi sebetulnya kan kita tahu bahwa ini subsidi energi, lalu juga kenaikan inflasi ini memang turut menekan kinerja APBN gitu. Artinya langkah dan juga strategi fiskal apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah selain daripada adjustment-adjustment yang tadi Bapak sampaikan? Saya pikir apa yang sudah kita lakukan, sudah, baik. Kita, perkuat lagi koordinasi, karena kalau kita bandingkan ya, apa yang sudah kita hasilkan tahun 2022 ini, dibandingkan dengan banyak negara lain, kita memang sudah, relatif cukup berhasil. Tetapi ini tidak membuat kita jumawa tentunya, kita perlu waspada terus. Bagaimana kita lihat, misalnya dari sisi PDB, secara real kita sudah 7,1% di atas, pra-pandeminya. Banyak negara, bahkan G20 dan ASEAN, itu belum mencapai di atas, pra-pandemi level dari, real GDP-nya. Jadi itu satu menunjukkan kita sudah berhasil. Di sisi lain kalau tadi disebutkan tentang depresiasi, semua negara emerging, mata uangnya terdepresiasi, Indonesia di sekitar 6% year to date, banyak negara, mayoritas negara itu sudah di atas 10% depresiasinya. Jadi memang selalu kita lihat secara, relatif. Lalu kita lihat, sumber risiko lainnya adalah current account deficit yang, biasanya terjadi di Indonesia pada periode-periode, tekanan global yang lalu, saat ini justru kita, mengalami current account surplus. Di saat ini kalau tidak salah 1,1% dari, PDB untuk, 2022-nya kita estimasikan, sehingga ini menjadi, sumber, memberikan, ketenangan juga bagi pasar dan bagi, bagaimana pasar melihat rupiah dan juga bagaimana pasar melihat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tingkat, debt to GDP ratio kita juga sangat terjaga dibandingkan dengan banyak negara lain. Saat ini debt to GDP ratio kita juga sudah turun, terakhir berada di 3,7,9% dari GDP, sampai akhir tahun mungkin akan berada di sekitar sana. Di 2023 ini ada peluang untuk kita tetap menjaga itu pada level yang tidak meningkat lagi, apalagi defisit kita, sudah menurun, di bawah 3% dari GDP. Satu lagi mungkin adalah, bagaimana, kita melihat, risiko-risiko ini ketika kita membandingkan juga, kondisi utang kita, komposisi utang dari, negara saat ini, komposisi untuk falas versus, rupiah itu sudah semakin, dominasi dari rupiahnya semakin tinggi. Kalau, beberapa tahun yang lalu, untuk falas
kita bisa mencapai di atas 40% dari utang kita, saat ini itu sekitar 28%. Nah, risiko-risiko ini kemudian bisa kita kelola relatively baik sampai sekarang dibandingkan dengan banyak negara tadi. Sehingga kalau kita melihat perekonomian global dan juga stabilitas makro, memang Indonesia relatif berada di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan banyak negara yang kita bandingkan, misalnya G20 dan ASEAN 5 atau 6. Tetapi lagi-lagi dengan catatan ini tidak membuat kita menjadi jumawa, kita akan terus waspada dan perhatikan terus dan hitung terus dan kalibrasi terus terhadap risiko-risiko yang terjadi hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan demi bulan ke depan.